depan. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadan. Gimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah baik Pak Dadan. Pak Dadan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Sari. Nah, sebelum kita memulai sesi coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hidup. Dalam coaching kita kali ini, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Penilaian ini akan mencakup apakah sesuai dengan rubrik penilaian dan mencakup apakah prosesnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee serta bagaimana coachee tersebut merespons atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachee-nya. Jangan lupa semuanya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu ya, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak Dadan atas kesempatannya. Iya, sama-sama Ibu. Guru penggerak hadir membawa sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sari. Bu Sari sehat? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Linda ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya melihat itu penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional saja, seperti ceramah. Kan padahal ya kita ketahui banyak ya metode pembelajaran itu, apalagi sekarang zaman itu semakin besar berkembang Bu, banyak itulah kita dapat menggunakan metode-metode atau media pembelajaran seperti itu Bu. Tapi rasa-rasanya di saya itu guru-gurunya masih kurang variatif lah menggunakan metode pembelajarannya. Oke, kalau saya garis bawahi nih, berarti permasalahan dari Bu Linda ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya, kurang bervariatif, begitu ya Bu? Betul Ibu, betul kurang bervariatif baik dalam penggunaan media atau metode pembelajarannya masih model lama begitu Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Linda dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya tuh ingin mendapatkan perubahan khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dari guru-guru ke siswa seperti ini. Oke, jadi yang Bu Linda harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Linda ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode atau model media pembelajaran yang harus lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, sekarang kan sedang marak digunakan ya Bu ya, atau membuat slide dalam presentasi PowerPoint. Sekarang kan banyak Bu lucu-lucu itu ya penggunaan PowerPoint itu. Jadi guru-guru itu tidak hanya menggunakan metode ceramah gitu Bu, jadi bisa menggunakan media pembelajaran juga yang bervariatif seperti itu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Linda sekarang ini berada di level berapa ya? Kalau sekarang menurut saya berada di
level 5 ya Bu ya, karena guru-guru senior itu kalau untuk naik ke level tinggi kayaknya agak susah ya Bu ya, sehingga mungkin sekarang itu di level 5 lah Bu, karena banyak guru senior di sekolah saya. Oke, di level 5 ya, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Linda? Kira-kira level berapa? Ya? Level 7 deh Bu ya, karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit sih, karena tadi kebanyakan kan kalau produksinya udah nggak males gitu ya Bu ya. Jadi dari 5 itu saya meningkat ke 7 lah, mudah-mudahan ya Bu ya, kalau dilakukan perubahan 7 gitu. Oke, baik, dari level 5 ke level 7 Ya. ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Usahanya sebetulnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam mentoring ya Bu ya, atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, jadi face to face, ngobrol, sharing, seperti itulah ya Bu ya, secara bergantian mungkin itu bisa dilaksanakan Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Linda terapkan? Bisakah agar teman-teman Bu Linda nyaman gitu dengan penyampaiannya? Saya mungkin ngobrol dulu dengan kepala sekolah Bu. Saya konsultasikan dengan kepala sekolah. Saya itu berniat mengadakan selain mentoring tadi yang saya pikirkan seperti membuat pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya, agar peningkatan kompetensi guru ini lebih fokus dan penyampaian materi pembelajaran juga bisa bervariatif mengikuti workshop ini gitu. Tapi sebelumnya saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah. Oke, berarti Bu Linda ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya Bu ya? Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Linda ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Kalau untuk workshop saya pikir lagi kayaknya itu panjang ya Bu, agak lama lah gitu prosesnya gitu ya. Untuk nyari narasumbernya juga sepertinya lumayan ya Bu ya. Nah kemudian yang paling saya mungkin dalam waktu dekat ini lebih ke mentoring Bu, mentoring gitu. Saya sepertinya itu lebih bisa cepat dilakukan gitu. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Linda ini melakukan support atau memerlukan bantuan siapa gitu? Atau gimana? Ada sih di sekolah saya yang bisa IT juga ya gitu. Saya mungkin akan mengajak beliau, ada Pak Ohim misalnya, ada Ibu Ira juga gitu. Saya bisa mengajak mereka masih muda, masih lebih bisa bervariatif lah dalam pemberian metode pembelajarannya ya. Saya kan meminta bantuan dari rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Oke, berarti Bu Linda ingin melakukan mentoring ya Bu ya, dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Linda mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya ya Bu, minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Sebelumnya saya akan koordinasi dulu, berkolaborasi dulu dengan rekan tadi, kemudian saya akan mentoring dengan guru-guru yang membutuhkan variasi model pembelajaran ini. Oke, Bu Linda, bagus sekali ya Bu Linda. Nah, kira-kira Bu Linda dari percakapan kita hari ini, nah saya ingin tanya apa yang Bu Linda dapatkan. Alhamdulillah Ibu, setelah berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran bagaimana membuat perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring tadi. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Ibu, seperti menemukan jalan keluar seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu Linda, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Linda. Iya Ibu. Setelah melakukan mentoring untuk mendengar cita-cita lagi dari Bu Linda, nah mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Linda ya. Semoga rencana-rencana Bu Linda untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman
semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Ibu. Saya berterima kasih sekali Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, terus mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan yang saya rencanakan tadi Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Siap, sama-sama Bu Linda. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Nah, semoga kita bisa mengobrol lagi atau sharing di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, baik, begitu saja ya Bu. Bu Linda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Tanpa henti menggerakkan jiwa. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Dadan. Ya, Bu Sari, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya juga. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista ya Pak ya. Nah, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Ya, oke, Bu Sari. Nah, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Linda dan Bu Sari itu sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan alur cerita. Bu Sari juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Linda sehingga Bu Linda bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita tentunya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.